Tiga final upper bracket mempertemukan Dewa United versus Alter Ego X dan masih ditemani oleh Mas Ger, Abetansel dan juga Joji kali ini. Kali ini kita lihat di atas sudah ada adu-adu pukul, tapi namanya kita berkonsentrasi di bawah di mana ada 3 orang hero ya yang langsung menyerbu seorang Razel, 2 manusia, 1 hewan peliharaan. Kali ini kita lihat langsung saja Diginya lempar-lempar bom, sementara Lanaya langsung mengganggu jalannya Buff yang sedang coba dicuri juga, tapi kali ini kita lihat langsung sangat agresif sekali nampaknya penampilan dari Dewa United kali ini. Sementara Razel yang harus sedikit mundur, tapi nampaknya dari arah kiri, dari arah jungle sudah ada bantuan dari seorang Lolita kali ini, Abed. Yes, bahkan ada rotasi dari seorang Mars dan juga Kobot. Melihat langsung 3 melawan 2 kah, akankah coba buat ditabrak ke arah Botak dan juga Greco. Karena so far ya ini dengan presence 2 orang di arah bottom lane membuat dari anak-anak Dewa United sangat dipermudah untuk ngelakuin plating atau nyicil ke arah gold shield turret di arah bottom lane. Bahkan sejauh ini kita melihat Lanaya juga so far cukup agresif buat coba ngambilin jungle dari sisi Alter Ego X. Yes, betul sekali. Tadi Lanaya agak sedikit kesel mungkin ya ketika jungle dia diganggu. Kali ini dia akan langsung mengambil jungle dari Alter Ego X. Tapi kali ini kita lihat dari arah bawah Razel yang terus-terusan diganggu, dihantui oleh hantu dan bom dan semua segala macam yang dimiliki oleh teman-teman dari Dewa United. Bahkan kali ini langsung masuk dari arah kiri. Case masuk, tapi namanya kita lihat kali ini kembali. Percobaan yang gagal, tapi kembali bisa langsung di take down. Sebuah percobaan yang sangat baik sekali. First blood untuk Dewa United setelah seorang Kobot yang tercuri ya. Lolitanya tercuri kali ini. Yes, nice rotation banget dari anak-anak Dewa United. Mereka langsung bergegas 4 member ke arah bottom lane, tapi di arah Charles Lopitnya sepertinya dari Fenrir Rianya sendirian dan harus merelakan Turtle yang pertama di arah top lane. Tapi sebagai gantinya Dewa United gak mau kehilangan begitu saja. Mereka pun langsung coba dapetin turret di arah bottom lane. Yes, betul sekali. Ini nampaknya Dewa United ingin langsung membuat CV bongkar turret Jaya Abadi yang diinisiasi oleh Popol dan Kupa. Sementara kali ini kita lihat Razelnya juga masih penasaran untuk menghadapi seorang Botak. Dikejar tapi masih bisa selamat. Kita lihat kali ini ada shield dari seorang Popol Kupa yang masih bisa menyelamatkan dirinya, tapi dikejar oleh seorang Lolita kali ini. Kecelek hampir saja tadi diacak-acak barisan belakang oleh teman-teman kita dari Alter Ego. 3 orang langsung masuk dan ada pergantian pemain sejenak, yaitu Greco yang harus kembali ke arah base-nya dan diselamatkan oleh seorang Case yang menggunakan YV kali ini. Yes, so far untuk early game ya dari anak-anak Dewa United mereka objektif banget sih dapetin turret. Karena benar kata Mas Ger, ini PT bongkar turret sejahtera ya. Langsung bergegas ke arah bottom lane. Dan sepertinya next target kita sih ke arah top lane ya, Coji. Top lane-nya nih kali ini kita lihat, tapi kemudian kita juga bisa melihat langsung ya 4 orang hero di mana 3 manusia, 1 hewan peliharaan menyerbu ke arah top lane kali ini. Sementara hanya seorang Razel yang ditugaskan untuk menjaga ditemani oleh seorang Kobot. Kali ini terkena reverse dari seorang Digi, lempar bom ke kiri dan ke kanan, dipukul-pukul. Ada lambada dari seorang Lanaya, tapi kali ini kita lihat ada remote manipulation yang sudah dibuka oleh seorang YV. Tapi kemudian Razel Jaya ter-take down, ada naga teng yang langsung menghantam seorang Case yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Naganya berhasil memakan korban kali ini 1 untuk 1 Dewa United dan Alter Ego X. Yes, pertukaran antara Case dan juga Razel di arah top lane saling coba untuk curi satu persatu. Gak mau yang ada mengalami kerugian, tapi di arah top lane-nya Dewa Botak coba diincar oleh seorang Monster dengan adanya Petrify combination. Reverse time akan coba untuk ditarik. Numinon Blast maju ke depan, flicker, dan ternyata Botak pun yang menjadi korban jiwa selanjutnya di sisi top lane. Masuk dengan sangat baik tadi kombinasi Deadly Catch dan juga adanya Numinon Blast yang diinisiasi oleh teman-teman kita dari Alter Ego X memakan korban, dan turtle-nya kali ini akan coba diambil oleh teman-teman kita dari Alter Ego. Wow, 2 kali turtle. Sejauh ini sudah diamankan sama anak-anak Alter Ego X, tapi lihat di arah bushnya ternyata Lanaya berusaha untuk melakukan pencurian. Apakah berhasil? Seharusnya sih berhasil ya. Karena belum ada kelihatan tanda-tanda dari anak-anak Alter Ego X. Meanwhile di arah main Razel yang masih ada Black Shoes, defensive mechanism dilancarkan untuk menghindari Big Book serangan mematikan dari seorang Bak Vito. Bahkan di arah tengah Kobot terkena
kena titisan manipulasi Masih dunia bisa. nyata. Bahkan ada Bogeman mematikan dari Lanaya. Baik sekali tadi usaha dari seorang Lanaya. Dia mengetahui kalau real world manipulation-nya ternyata tidak sampai mati. Ya. Dan kemudian langsung menjemput menggunakan lambadanya seperti biasa. Dia bergeser sasaran. Awalnya dia mengincar turret kedua yang ada di sebelah bawah. Cuman kali ini kita lihat juga usaha dari seorang Esmeralda kali ini yang sangat baik. Razel yang sejak tadi mengawal turret kayaknya harus kerepotan kembali. Dia menghadapi hero-hero yang tebel. Dia menghadapi hero-hero yang tanky, yang sustain. Dan akhirnya harus kehilangan satu demi satu turret yang dimiliki oleh teman-teman kita dari Alter Ego X. Oke, meanwhile in the top lane sudah ada 4 member. Ada Deadly Catch juga dilancarkan Lanaya di arah depan 1 melawan 3. Masih bisa pick dan ternyata masih ada serangan mematikan. Bad impact coming from JHH. Meanwhile di arah depannya Monster pun mencoba untuk nyicil karena seorang Dewa Botak diketok Magic. Ternyata Kobot pun mundur perlahan. Datang Mas di retribution disembur dan ternyata Greco tidak bisa di take down secara instan oleh anak-anak Alter Ego X. Mas. Betul sekali, reverse time dan juga adanya time journey yang sangat baik dari seorang Greco bisa menyelamatkan nyawanya, tapi nampaknya harus dibayar dengan hilangnya satu turret. Tapi kembali Case masih bisa bersembunyi di balik semak-semak untuk mengantisipasi serangan 3 hero yang dimiliki oleh Alter Ego X. Tadi kalau kita lihat ya, Case ini sebenarnya bagus banget. Dia bisa tahu posisi, dia bisa tahu penempatan dengan sangat baik. Artinya apa? 3 orang hero tadi itu sebenarnya pede aja untuk masuk dan langsung mengambil turret. Cuman dia terkecoh oleh kehadiran Case yang dengan damage yang cukup besarnya karena memang burst di awal-awal kali ini dikagetin seperti itu, langsung mundur tiga-tiganya. Kalau dia mau sedikit gambling, dia muter dari belakang sandwich seorang Case, mungkin Case-nya malah dicari takedown. Betul, tapi memang modal presence dari Case itu cukup berarti untuk melindungi turret di arah top lane-nya. Sementara ini kita melihat dari anak-anak Dewa United langsung bergegas ke area Turtle Pit-nya. Monster bakal coba tunggu kontes, maju ke depan dari Kobot dan masih ada retribution dari seorang Lanaya. Tapi di sisi lain Fenrir Red Healing bakal coba untuk flanking memancing keributan, sedangkan Monster di arah depan Minum udah dilancarkan dan tidak ada yang terhubung, langsung disengage dari anak-anak Dewa United. Oke, ini sih artinya benar-benar berantakan banget deh dari kedua belah tim. Berantakan bukan artinya bukan jelek, tapi berantakan dalam artian semua tim fight ini benar-benar berefek sekali dampaknya bagi kedua belah tim. Yang dimana kalau misalkan kita lihat dari grafiknya Alter Ego X, mereka lebih nyaman lagi di arah late game. Mereka punya Mars dengan Bane-nya, mereka punya dari Cecilian juga, dan dari Dewa United mereka kekuatannya di early game ini juga sangat-sangat baik. Ada Digi dan juga Pakito. Kembali kali kita lihat, tapi Razel-nya langsung digerebek oleh 5 orang hero. 4 manusia, 1 hewan peliharaan harus langsung men-take down. Tapi kali ini kita lihat akan ada pergantian kah atau pertukaran kah karena Mars menghadapi seorang Esmeralda yang masih bisa 1 lawan 1 kali ini menghadapi seorang Bane-nya. Tapi nampaknya Bane-nya harus terpukul mundur terlebih dahulu. Pertukaran juga 1 turret untuk 1 turret. Tapi kembali kali ini item build. Choji bagaimana melihat dari item build-nya nih, dari Pakitonya Lanaya terlebih dahulu ya, kita bisa melihat bahwa Lanaya sering banget pakai Lancelot, dan ini mungkin kali pertamanya di playoff Lanaya menggunakan Pakito. Dan dari itemnya kita bisa melihat bahwa dia lebih fokus ke arah damage terlebih dahulu. Masalah sustain apa enggak, masalah belakangan, karena dari itemnya sudah ada War X, Hunter Strike, dan juga sepertinya akan membuat ke arah Malefic Roar. So, dia akan berfungsi sebagai executor saja untuk teman-teman dari Dewa United, karena sisa damage-nya akan keluar dari Esmeralda, Yves, ataupun Popol Kupa. Yes, betul sekali ya. Kalau dilihat memang Pakitonya di sini akan berfungsi sebagai attacker murni. Penggunaan Hunter Strike di awal plus ada War X tadi menandakan kalau memang dia mencari korban ya, bukan untuk sekedar nebelin badan di awal. Dia nggak nyari bloodlust dulu, dia masalah sustain di depan belakangan, mau lama-lamaan belakangan. Yang penting sekalinya ngejab sakit seperti gitu sekarang. Instant burst damage dan baru aja dibahas dari full bar HP menyisakan 1 bar, tapi di arah tengah Razel pun serangan mematikan sempat dilancarkan, tapi masih ada time journey sebagai pelindung untuk membuat Dewa United itu mundur dengan cukup rapi kali ini. Bahkan Kobotnya ya lumayan sekarat dicicil oleh seorang Case kali ini. Tadi kalau dilihat ya, ketika Diginya ngeluarin time reverse atau reverse time tadi, tidak ada follow up damage dari 3 orang temannya, malah mereka memutuskan untuk mundur. Kobot sempat bengong di tengah, di tengah-tengah reverse time-nya Digi, dan gak ada yang menyambut, gak ada damage satupun yang bisa masuk ke arah Kobot. Padahal posisinya dia juga tidak ngebuka bulwark shield-nya, dan ya pokoknya bengong aja gitu loh. Dan itu sangat disayangkan sekali sih. Mereka lebih terfokus untuk oke, kita tarik mundur dulu, bagaimana kita mengatur next perencanaannya, karena mungkin mereka tahu kalau sebentar lagi Lord itu bakal datang dan mereka membutuhkan waktu untuk setup seperti itu. Ya, mereka lebih agak sedikit bersabar, tidak mau terlalu memaksakan juga, karena benar juga kata Mas Gen,
ada timing Lord. Kalau mereka maksain sekarang satu persatu bisa kehilangan. Terus Lordnya bisa banget diambil sama anak-anak Alter Ego X. Betul sekali, dan kali ini kita sudah melihat Lord sudah mulai diinisiasi oleh kedua tim, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda nih teman-teman dari Dewa United masuk, tapi Raizel langsung dipukul begitu saja. Wadaw. Terbang ke langit yang biru, tapi kali ini kita lihat Lordnya masih diganggu. Ada Remote Manipulation masuk dari seorang JV, tapi ada naga yang langsung membubarkan formasi dari teman-teman Dewa United, dan Lordnya pun diambil oleh teman-teman dari Alter Ego X. Kita lihat kali ini sebenarnya nggak rugi-rugi banget, karena apa, Lanayanya juga harus di take down sama seorang Yuzong tadi, yang kita bisa melihat kalau apa ya, setupnya sebenarnya sudah cukup baik. Cuman ketika mereka kehilangan seorang JHH ini, mereka langsung switch fokus. Satu orang dikorbankan untuk bisa entah itu baiting, entah itu buying time, nyerang ke arah formasinya Dewa United, tapi ternyata malah bisa ngambil satu korban, yaitu seorang Lanaya. Betul, karena hitungannya tadi ada Deadly Catch juga yang coba dilontarkan. Dilepasin ya, betul, membuat salah satu backup plan kalau misalnya retribusinya nggak terhubung. Dan that's why dari anak-anak Alter Ego X masih prefer untuk ngamanin Lord yang pertama, bahkan terusir dengan hadirnya manipulasi dunia nyata dari sisi Case. Oke, sebenarnya dilihat Masuk lagi ke dalam lane of down, di mana Lord sudah mulai berjalan ke arah top lane. Masih ada Botak dan juga Greco berusaha untuk melindungi turret mereka. Meanwhile di arah tengah baru dibahas, Lanai dapetin satu, Kobot menjadi korban jiwa di area pertengahan. Tapi gempuran balasan dari JHH mengusir pergerakan dari anak-anak Dewa United. Yap, kita juga bisa melihat kali ini di saat yang bersamaan tadi Lordnya juga sudah bisa dihilangkan dengan cukup cepat. Tidak ada perlawanan yang berarti dari Lord karena memang pas spam Lordnya tidak diikut sertakan. Tapi kali ini kita juga bisa melihat lagi di tengah yang sudah tercipta pertarungan kali ini. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, permainan agresif yang diinisiasi oleh kedua tim. Ini sudah balik lagi ternyata. Dan kita juga bisa melihat kembali ke pembahasan tadi ya, permainan agresif yang diinisiasi oleh kedua tim harus diimbangi dengan penempatan posisi yang tepat sekali. Sejauh ini yang bisa menempatkan posisi dengan baik, aku melihat ada di Case, di mana setiap dia melakukan inisiasi untuk Coin Crystal ataupun Real World Manipulation, biasanya akan ada follow up yang sangat baik dari rekan-rekan. Ya, karena itu udah benar-benar langsung harus banget buat all in sih. Menggunakan adanya Falling Star Moon juga, atau dari serangan seorang Bakuito. Bahkan ini bakal coba untuk mengkontes dari segi purple-nya, tapi anak-anak Alter Ego X nggak mau dicuri begitu saja. Dan kali ini JHH dengan purple buff-nya akan semakin pede untuk bisa nge-burst down. But meanwhile in the bottom lane, Fenrir coba buat digeng oleh 4 member langsung. Mars, Kobot dan juga Raizel ingin banget dapetin satu karena Fenrir, karena so far ya Fenrir juga belum ke take down sama sekali. Walaupun hanya menghasilkan 1 point kill, tapi impactnya dia coba buat tarik ulur dan membuat Alter Ego X agak sedikit ketar-ketir. Yes, betul sekali. Kayaknya kalau gue lihat sih Fenrir ini memang benar-benar bermain yang sangat-sangat aman sekali. Kita lihat nanti di late game-nya seperti apa. Karena kita tahu lah Esmeralda late game itu bakalan keras dan sangat sakit sekali. Iya. Nah, antisipasinya juga sudah barusan diomongin juga. Antisipasi untuk badannya juga udah jelas banget gitu. Dia memang mempersiapkan ini untuk late game. Artinya dia nggak mau kecolongan. Kalau dia mempersiapkan late game tapi di tengah-tengah pertandingan sudah ada kecolongan 1-2 takedown, ya bakalan susah. Oke, maju ke depan. Kali ini Greco cukup sekarat kena burst down dari seorang Raizel. Plexus dilancarkan, 2 ultimate sudah digunakan oleh kedua belah tim. Menunggu untuk datangnya hujan, Lord pun masih bertengger, berdiam diri, menunggu siapa yang colek terlebih dahulu. Tapi harusnya sih at least dapetin 1 member dulu untuk bisa lebih aman lagi dapetin Lord yang kedua kali ini. Yep, betul sekali, tapi nampaknya belum ada inisiasi lanjutan dari teman-teman Dewa United. Hanya lempar-lempar bom saja oleh seorang Greco. Diambil begitu saja bomnya dengan sangat baik, tapi kemudian kita lihat tidak berhasil dicuri. Tapi ada satu yang ketinggalan. Betul sekali, Fenrirnya ketinggalan di balang. Tapi nampaknya kita lihat 2 orang pemain dari Dewa United juga dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Mereka harus mundur sejenak setelah Fenrirnya harus ke take down. Ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik sekali bagi teman-teman dari Alter Ego X untuk langsung bergerak mengambil minimal 1 atau 2 turret yang dimiliki oleh teman-teman kita dari Dewa United. Sebuah percobaan pencurian yang sebenarnya gagal, tapi ternyata seorang Fenrirnya malah ke sandwich dengan apa ya, nggak bisa melarikan diri lagi gitu loh. Tadi barusan kita bahas, Fenrir nggak boleh keculik, Fenrir nggak boleh sampai ke take down.
Nah, kita lihat replaynya kali ini. Silakan, Iya, Soji. lihat dari replaynya ini benar-benar chaos banget ya. Dimana kalau misalnya kita oke ada real wave vibration di arah belakang, tapi sayang sekali dari Finder dan Healing mungkin masih ke bawah dengan vibes menggunakan Pakito. Dua match kemarin dua game kemarin dia menggunakan Pakito. Jadi vibesnya mungkin benar-benar maju banget di front line. Tapi pada akhirnya mengingat udah ada anti courage, tapi tetap saja anti courage tidak akan menerima damage sebesar itu. Apalagi dari 4 player yang langsung nge-sandwich ke arah seorang Fenrir Healing. Yes, kali ini Lordnya sudah langsung masuk ke turret milik teman-teman dari Dewa United. Di bawah ada 4 orang hero yang langsung menjaga. Sementara Popol dan kupanya yang digunakan untuk menahan badan, tapi ternyata gagal. Dewa sudah dibuka, ada deadly catch juga diarahkan ke teman-teman kita. Satu orang kembali ke take down, turretnya juga langsung ke take down. Fenrir harus kehilangan nyawanya lagi, dan Greco dalam kondisi tidak terlalu baik. Tapi kali ini kita lihat ada inisiasi untuk melakukan split push di atas. Ada Ben yang bertarung dengan Lanaya, tapi sayang sekali malah ke take down. Wow, what are you doing, Mars? Seharusnya tadi kalau Mars tetap stay berada di bawah 5 hero, stick S1 minimal dia bisa ambil 1 atau 2 hero lagi yang ada di tengah. Karena Greco-nya juga udah menggunakan time journey. Udah jelas itu nggak punya senjata lain. Ya. Dia udah lepas semua amunisinya. Bisa dimakan seharusnya tadi. Tapi sayang sekali Marsnya belok dia ke atas, ketemu Lanaya, dan sepertinya kita bahas tadi, Lanaya ini sakit banget. Sakit banget. Itemnya silakan. Iya, Soji. sakit banget, jelas banget karena ada udah War X, Malefic Roar, ditambah lagi dengan ada Intersect. Ini 3 item yang memang udah semuanya penetrasi semua, Mas Ger. Walaupun dia nggak pakai Bloodlust, tapi tenang banget dia. Karena kenapa? Oke, kita lihat ada di Gigo. Bisa ngasih immune kepada CC ya kan dengan adanya time journey-nya. Ada Esmeralda kok di paling depan gitu. Walaupun memang Fenrir Healing sudah tumbang 2 kali, tapi tidak masalah karena yang menjadi damage point bagi teman-teman Dewa sudah ada Esmeralda. Kalau masalah slow ada Yif ya kan dengan Ice Queen 1. Habis itu tambahin lagi buku. Terakhir ada damage tambahan yang memang didedikasikan untuk satu player dari botak dengan adanya Popol Kupa. Sementara dari Alter Ego X, Mars juga hampir mengambil jalan seperti itu, dimana dari sustainability itu cuma ada endless battle aja. Tapi ingat, dari Alter Ego X semakin lama bermain semakin kuat Ceciliannya, dan semakin lama semakin kuat Cecilian, otomatis bisa aja ke one hit kill kepada teman-teman dari Dewa United. Apalagi dengan ada tambahan dari Divine Glaive, dan ini dia untuk replaynya ya tadi yang sudah diomongin sama Mas Ger, di mana Mars sepertinya agak salah manuver juga di arah bottom lane kali, dan Choji setuju kayak gitu. Walaupun memang kita bisa melihat bahwa Yuzongnya benar-benar bagus banget untuk menghilangkan teman-teman dari Dewa United, khususnya dari Esmeralda, tapi Mars sepertinya pede banget maju sendirian dan akhirnya ditumbangkan. Hanya 3 pukulan, 1, 2, 3 selesai. Kelar. Itu combo yang sangat berbahaya dari seorang Lanaya yang memang lagi strong-strongnya. Nah, kita lihat langsung Lord ketiga sudah hadir, sudah diinisiasi oleh teman-teman kita dari Alter Ego X. Adanya gangguan dari teman-teman Dewa, kita mulai masuk ke bisa pakai akan mengambil, tapi ternyata Mars masih bisa mengambil. Lord ketiga kali ini teman-teman ternyata membawa korban, yaitu seorang monster yang harus kembali ke base secara paksa. Tapi Ryzel juga dalam kondisi yang tidak terlalu baik, langsung dihantam. Lanaya aja juga dipulangkan, dan kembali Ryzel ternyata ketahuan posisinya. Maksud hati ingin kabur tapi nggak bisa. Ubur-ubur ikan lele, mau kabur kemana kamu, Le? Wow, 2 ditukarkan 1, tapi kali ini untuk kedua kalinya Mars sebagai kunci yang bisa ngamanin untuk Lordnya. Iya, Deadly Cash menjadi pion utama untuk mengambil Lord yang ada ya. Tapi nominal-nya dari Lolita sebenarnya tadi agak kurang on point juga, tapi tidak masalah karena dari teman-teman yang lain ya, misalkan dari Jehehe mereka masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Dari Mars pun juga masih bisa mundur dengan Immortal yang masih menempel. Tapi yang tadi agak salah adalah pergerakan dari Ryzel yang ternyata kalau dari boost tiba-tiba langsung dilatih oleh seorang Esmeralda. Yes, dan kali ini kita juga bisa melihat langsung Mars mengambil 1 inhibitor turret, tersisa 1 di tengah. Lordnya juga sudah masuk, kali ini dijaga oleh Popol dan Kupa seperti biasa. Garis belakang pertahanan terakhir dari Dewa United. Kembali kita lihat kali ini monster dan juga seorang Mars yang langsung masuk ke arah inhibitor di tengah dan langsung dihantam oleh seorang Fenrir. Kita lihat hampir saja Fenrir menjadi korban. Kali ini semua turret sudah gundul. Kan kita juga bisa lihat kali ini. Ada remote sudah dilepaskan. Satu serangan dari seorang Yuzong juga sudah masuk, tapi nampaknya masih terlalu kuat pertahanan dari Dewa United kali ini. Oke, maju ke arah depan. Norte udah mulai nyicil pelan-pelan, tapi ada Deadly Catch dilancarkan satu persatu. Cukup sekarat, bahkan lihat Botak dan kawan-kawan harus mundur dan membuat dari Alter Ego X bergegas dan langsung mengamankan base, dan gamenya pertama diamankan oleh